Ada sejumlah fakta mengenai kritikan Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Salah satunya adalah kritikan itu dilaporkan oleh relawan Ganjar Pranowo hingga respon istana serta pengamat. Diketahui kritikan itu disampaikan oleh Anies ketika dirinya diundang dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Isinya ia menyinggung pembangunan jalan hingga penegakan hukum era Jokowi. Anies membandingkan keberhasilan pembangunan jalan nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Jokowi. Pidato itu pun lantas menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Beberapa pengamat menilai komunikasi politik Anies saat itu merupakan sebuah upaya menunjukkan bahwa ia merupakan sosok antitesa Jokowi yang diusung oleh partai non-pemerintah atau oposisi. Anies serang kebijakan Jokowi lagi, begini pesan menohoknya, bakal calon presiden. Capres, Ri Anies Baswedan kembali mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Ri Joko Widodo. Jokowi, kebijakan itu yakni pemberian subsidi kendaraan listrik. Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik, ucapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net Zero Summit, INZS 2023. Dikutip dari Indonesia, Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023, Anies memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah dari polusi udara, yakni terkait memindahkan penggunaan ke kendaraan umum. Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum, jelas Anies. Bahkan dia juga menyebutkan soal keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut Anies, solusi krisis iklim bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dia menekankan 3 aspek yang harus diperhatikan saat menetapkan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satunya adalah orientasi pada pertumbuhan ekonomi, kedua adalah terkait keadilan dan distribusi merata. Terakhir mengenai keberlanjutan lingkungan hidup, jadi, ekonomi tumbuh, yang merasakan pertumbuhan merata, dan lingkungan hidup terjaga. Katanya, sebelumnya, kritikan Anies soal subsidi mobil listrik pernah diucapkan Mei lalu. Saat itu dia mengatakan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara bukan pada subsidi mobil listrik. Anies juga mengatakan mobil listrik bukan menggantikan mobil yang ada sebelumnya, namun malah akan menambah jumlah kemacetan yang ada di jalanan. Kalau kita hitung apalagi ini. Contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak, jelas Anies.